Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zarwanda Asfarina dari kelas 5D Prodi Pendidikan Informatika NIM 105. Tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dan sedikit mengulas mengenai pengantar pemrograman berbasis web. Sebelum ke inti materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi internet. Di sini internet yaitu kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti contohnya telepon, fiber optik, wireless, dan lain sebagainya. Di sini internet itu dapat terbagi menjadi dua, ada dua istilah dan definisi. Di antaranya yang pertama ada international networking, yaitu merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia, atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Yang kedua, yaitu ada interconnected networking, yaitu sebuah sistem telekomunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Untuk pengertian pemrograman web itu sendiri, itu ada dua definisi. Yang pertama ada pemrograman, yang dalam bahasa Inggris adalah programming, yang dapat diartikan sebagai proses, cara pembuatan program. Yang kedua ada web, yaitu jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks dan grafik dan suara, serta sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext. Sedangkan definisi dari pemrograman berbasis web itu sendiri, yaitu suatu jaringan informasi atau suatu sistem dalam pengolahan informasi yang dimana dokumen dan semua resource yang berbasis web diidentifikasi dengan suatu alamat yang biasa disebut dengan URL atau Uniform Resource Locators. URL itu sendiri yaitu suatu alamat yang menunjukkan di mana dokumen berbasis web itu sendiri dan juga di mana resource berbasis web yang bisa diakses ke dalam halaman berbasis web seperti contohnya audio, video, teks, dan juga dokumen PDF. Istilah lain yang dapat dikatakan dalam pemrograman berbasis web yaitu ada protokol, URL, HTTP, homepage, DNS, protokol transfer, web browser, server dan client, server-side programming, dan client-side programming. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu protokol. Protokol merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Istilah lain yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol, yaitu merupakan cara standar untuk menyelamatkan data komputer, sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Selanjutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang telah diminta dari web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Selanjutnya ada URL atau Uniform Resource Locator, yaitu yang pertama dapat digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server dan dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, nama komputer server di mana informasi tersebut berada, dan jalur atau path suatu nama file dari suatu informasi. Selanjutnya ada protokol transfer, protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Beberapa contohnya protokol transfer yaitu pertama HTTP, yaitu protokol standar untuk suatu dokumen web. 2. FTP atau File Transfer Protocol digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Yang ketiga ada Gopher, digunakan untuk mengakses server Gopher yang
menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Yang keempat ada News and NTP, yaitu Network News Transfer Protocol, yaitu digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet. Usenet sendiri adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan topik-topik yang disebut dengan newsgroup. Dan yang kelima ada Telnet, yaitu digunakan untuk login ke suatu server komputer. Dan yang kelima ada DNS atau Domain Name System, yaitu suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer di internet. Dan juga merupakan suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Yang keenam ada homepage. Homepage di sini terdiri ada 3, yaitu yang pertama ada website atau situs web yang merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Dan yang kedua ada web page atau halaman web, halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Dalam webpack tersimpan berbagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi ke informasi lain, baik itu dalam page yang sama ataupun webpack lain pada website yang berbeda. Dan yang ketiga ada homepage, yaitu sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Selanjutnya ada server dan klien. Dalam dunia internet selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu diantaranya ada server dan klien. Server merupakan penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi yang bernama web server. Sedangkan klien bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server, dan pada layanan web tersebut, klien dapat berupa web browser. Yang kedelapan ada web browser, yaitu dapat berjalan pada komputer user, merupakan tool untuk melakukan navigasi di web dan menampilkan dokumen web. Contohnya yaitu ada Microsoft Internet Explorer, yang kedua ada Netscape Navigator atau Communicator, yang ketiga ada Opera, yang keempat ada Conqueror, dan yang kelima ada Linux. Dan yang kesembilan ada server-side programming, yaitu di mana web server melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contohnya yaitu ada CGI atau Perl, ASP, JSP, PHP, dan DFM. Dan yang terakhir yaitu ada client-side programming, yaitu di mana web browser melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contohnya yaitu pada JavaScript, HTML, dan VBScript. Sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.